Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertekad memperluas wilayah Islam. Beliau menulis sekitar 8 pucuk surat kepada raja-raja Arab dan non-Arab, mengajak mereka masuk Islam. Di antara mereka ini adalah Sumamah bin Utsal al-Hanafi, Raja Yamamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan Sumamah dalam daftar raja-raja yang perlu dikirimi surat karena ia seorang raja yang berpengaruh di kalangan rakyatnya. Ia adalah pemimpin Bani Hanifah yang memiliki pandangan luas dan disegani serta sukar ditentang kehendaknya. Sumamah menerima surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap menghina dan perilaku tidak terpuji. Bahkan, ia memperlihatkan keangkuhan dan kesombongan. Telinganya tertutup untuk mendengar seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak hanya menolak ajakan itu, tapi bertekad untuk menghabisi Rasulullah dan mengubur dakwah Islamiyah, serta memadamkan cahaya ilahi itu. Sumamah hampir saja berhasil melaksanakan keinginannya. Ia nyaris berhasil membunuh Rasulullah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi nabinya. Sumamah hanya berhasil mencelakai beberapa orang sahabat beliau dan membunuh mereka dengan buas dan kejam. Karena itu, Rasulullah mengumumkan kepada kaum muslimin bahwa halal menumpahkan darah Sumamah. Suatu ketika, Sumamah bermaksud melaksanakan umroh. Ia berangkat ke Makkah untuk melaksanakan tawaf dan menyembelih kurban sesuai dengan adat jahiliyah. Namun tanpa diduga sebelumnya, di perbatasan Madinah, ia dipergoki pasukan patroli kaum muslimin. Mereka membawa Sumamah ke Madinah dan mengikatkannya pada sebuah tiang masjid, menunggu keputusan Rasulullah. Regu patroli itu tidak mengetahui kalau yang mereka tangkap adalah orang yang darahnya dihalalkan oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat mengenali Sumamah dan bertanya pada pasukan muslim, "Apa kalian tahu siapa dia?" "Dia adalah Sumamah bin Utsal al-Hanafi," maka tawanlah ia dengan sangat baik. Ketika dalam keadaan diikat di tiang masjid, Sumamah diperlakukan dengan baik. Dengan kedua mata kepalanya sendiri ia dapat melihat bagaimana indahnya kehidupan kaum muslimin, begitu erat tali persaudaraan mereka, dan betapa mulia ibadah yang mereka lakukan. Kaum muslimin selalu sholat berjamaah, bertasbih dan sujud kepada Allah dalam setiap kesempatan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada Sumamah, "Apa yang kau miliki wahai Sumamah?" Sumamah pun menjawab, "Aku memiliki kebaikan wahai Muhammad. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun jika memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu menginginkan harta, maka akan aku berikan apa yang kamu inginkan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya hal yang demikian sampai 3 kali, namun Sumamah tetap memberikan jawaban yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya melepaskan Sumamah dari tawanannya. Setelah itu, Sumamah bergegas meninggalkan Masjid Nabawi dan pergi menuju kebun kurma yang terdapat mata air. Kemudian, ia bersuci dan tanpa ragu kembali ke masjid lalu menyatakan keislamannya dengan bersyahadat di hadapan banyak orang di sana. Sikap Sumamah ini tentu saja disambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat bahagia. Beliau menyampaikan kabar gembira pada Sumamah bahwa dosa-dosanya yang terdahulu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumamah pun diizinkan untuk melanjutkan ibadah umroh, tapi bukan kepada berhala, melainkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bertalbiyah ketika memasuki kota Makkah. Hal ini tentu membuat penduduk Makkah menjadi sangat terkejut dan takut. Sumamah bin Utsal adalah orang Islam pertama yang bertalbiyah ketika masuk kota Makkah.